Hai guys, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua kondisinya sehat-sehat, baik-baik semuanya. Oke ya, khususnya apalagi kalian semua yang lagi preparing UTBK, semangat terus buat kalian. Nah, di video ini akan bantu kalian, kita akan bersama-sama bahas soal-soal yang sering banget keluar di TPS. TPS itu adalah tes potensi skolastik, salah satu bagian dari tes UTBK, yaitu bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas khusus soal-soal terkait bilangan dan juga aljabar. Oke, jadi tipe-tipe soalnya biasanya hampir mirip-mirip ya. Jadi kalian harus kuasai konsepnya dan juga trik untuk menjawabnya. Karena kadang itu beberapa soal itu nggak perlu dihitung semuanya, tapi kita bisa pakai logika juga untuk menjawabnya. Oke, tapi sebelum kita mulai, as usual, jangan lupa dong buat subscribe YouTube channel ini, Axon Course YouTube channel, biar kalau misalnya kita ada informasi terkait video-video terbaru, kalian nggak ketinggalan. Dan juga jangan lupa buat like, komen, dan juga share video ini, biar video ini juga bisa bermanfaat buat banyak orang. So, are you ready? Let's start. Oke, soal yang pertama nih ya. Operasi pagar pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A pagar B sama dengan B plus 3 kali A min B. Nilai dari 1 pagar min 3 pagar 1. Nah, ini pagarnya ada 2. Jadi kita harus selesaikan dulu yang di dalam kurung. Oke. Jadinya seperti apa? Nah, ini kita asumsikan dulu ya. Min 3-nya ini A, satunya ini B. Jadinya min 3 pagar 1 sama dengan B dulu 1 plus 3 kali A-nya adalah min 3 dikurangi B-nya 1. Sama dengan 1 tambah 3 kali min 4. Sama dengan 1 min 12 sama dengan min 11. Oke, jadinya akan jadi gini. 1 pagar min 11 sama dengan B-nya yaitu min 11. Min 11 tambah 3 kali A-nya 1. B-nya adalah min 11. Jadi min 11. Oke. Sama dengan min 11 tambah 3 kali 1 min 11. Artinya 1 plus 11. Yaitu 12. Min 11 tambah 36. Sama dengan 25. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya nih ya, soal yang kedua. Faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli P, Q, R adalah 1. Jadi kita dapat informasi nih di sini teman-teman bahwa bilangan P, Q, R itu adalah bilangan asli. Apa bilangan asli? Bilangan asli itu bilangan dari 1, 2, 3, 4. Nggak bisa pecahan ya. Jadi bilangan bulat yang lebih dari 0. Gampangnya kayak gitu. Itu bilangan asli. Nah, terus diketahui juga faktor persekutuan terbesar, which is itu adalah FPB. FPB-nya adalah 1. Jadi artinya ketiga bilangan ini sama-sama hanya bisa dibagi 1. Jadi kalau misalkan bilangan P itu bisa dibagi 2, yang Q sama R ini nggak bisa dibagi 2. Istilahnya nggak ada faktor yang sama, gitu ya. Nah, diketahui Q kali R adalah 63, P tambah R sama dengan 2Q. Dan Q kurang dari 8. Lalu ada 4 pernyataan, ditanyakan pernyataan yang benar. Oke teman-teman, kalau gitu kita cari dulu ya. Di sini ada QR sama dengan 63. Oke. Nah sekarang teman-teman kita cari kombinasi Q sama R, dimana kalau Q sama R dikalikan tuh hasilnya 63. Oke ya. Tapi selain 1 kali berapa ya? Kita cari yang lain. Selain 1 kali berapa? 2 nggak bisa, 3 bisa ya, 3 kali 21. Oke, 4 nggak bisa, 5 nggak bisa, 6 juga nggak bisa, 7 bisa ya, 7 kali 9. Oke, 8 nggak bisa, 9 sama 7. Oke, nah sekarang teman-teman, tadi kita sudah tahu bahwa FPB-nya itu harus 1. Oke, artinya mereka tuh nggak punya faktor persekutuan lain atau faktor yang bareng lainnya selain 1. Kalau 3 sama 21, mereka punya faktor persekutuan loh. Apa? 3, karena keduanya bisa dibagi 3. Artinya, FPB-nya 3 sama 21 ini bukan 1. Oke. Kalau 7 sama 9,
ya 7 itu bisa dibagi 1 dan 7. Kalau 9 bisa dibagi 1 dan 3 dan 9, ya kan? Yang sama cuma 1 aja, ya kan? Berarti FEB-nya 1. Sehingga kita bisa pakai 7 dan 9. Pertanyaannya, loh kok ini kan bisa 7 kali 9 atau 9 kali 7? Mana yang Q, mana yang R? Oke, kita lihat. Di sini ada ketentuan lagi bahwa Q itu kurang dari 8. Oke, artinya Q-nya yang 7 atau 9? Yang 7, benar banget. Ini yang Q, ini yang R. Oke, sekarang P-nya berapa? Oke, kita masukin aja ya, pakai rumus ini ya. P tambah R sama dengan 2Q. Oke, P tambah R-nya adalah 9, 2 kali Q-nya 7. P tambah 9 sama dengan 14, P-nya adalah 14 min 9 sama dengan 5. Oke, kalau kita lihat nih teman-teman ya, P-nya 5, Q-nya 7, R-nya 9. Mereka nggak punya faktor sama-sama, ya kan, selain 1. Oke, makanya sudah benar nih bahwa FPB-nya adalah 1. Oke, gampang ya. Sekarang sudah tahu P, Q, dan R, kita analisis satu-satu. Jumlah ketiga bilangan adalah ganjil. Berapa jumlah ketiga bilangannya? Oke ya. 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 5 tambah 7 12 tambah 9 21. Benar ya? Ini berarti benar. Oke. Jumlah dua bilangan terkecil adalah ganjil. Yang terkecil ini ya, 5 tambah 7 sama dengan 12. 12 itu genap. Jadi ini salah. Oke. Yang ketiga, hasil kali ketiga bilangan lebih dari 300. Oke. Kita coba ya. Hasil kali ketiga bilangan 5 kali 7 kali 9. Oke ya. 7 kali 9 ini 63 dikalikan 5. Oke. 5 kali 60 aja sudah 300. Apalagi 5 kali 63. Nah, teman-teman, ini trik juga ya. Kadang itu nggak harus semua itu dihitung. Oke ya. 5 kali 63 kita hitung satu-satu. Oh, apa lebih dari 300 apa enggak? Kita pakai logik aja, ya kan? 5 kali 60 aja sudah 300. Kalau 5 kali 63 ya pasti lebih dari 300. Jadi jawabannya yang 3 ini adalah benar. Oke. Yang keempat. Jumlah dua bilangan terbesar, jumlah dua bilangan terbesar ini ya, 9 tambah 7, 16, lebih kecil daripada 2 kali bilangan terkecil. Oke, bilangan terkecilnya 5. Oke, bilangan terkecilnya 5. Berarti 2 kali 5. Berarti 16 kurang dari 10. Benar apa salah? Salah, ya kan? Berarti ini salah. Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah 1 dan 3. Yang B. Jelas kan? Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, teman-teman, ini ada soal yang sering banget keluar juga. Jadi ada dua pernyataan nih, teman-teman ya. Nah, terus ada pertanyaan juga. Jadi ada dua pernyataan dan pertanyaan. Biasanya pertanyaannya adalah, kira-kira dua pernyataan ini cukup nggak sih untuk menjawab pertanyaan yang ada? Oke, jadi langsung aja ke contoh soalnya ya. Dengan menggunakan persamaan 3x tambah 4y tambah z sama dengan 16, berapakah nilai y? Oke, jadi ada persamaan 3x tambah 4y tambah z sama dengan 16. Kita diminta untuk menentukan nilai y. Oke, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi kan biasanya kalau di soal kalian itu butuh beberapa hal yang diketahui untuk menjawab pertanyaannya. Kalau misalkan ada hal yang nggak diketahui, terus ternyata rumusnya sebenarnya pakai itu, otomatis kan kita nggak bisa jawab pertanyaannya. Oke ya, jelas ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah kira-kira pernyataan-pernyataan yang diberikan ini cukup nggak sih untuk menjawab pertanyaan yang diminta. Oke, jadi nih, kalau misalkan diketahui ya, pernyataan yang pertama, 2x min 31 sama dengan 3z. Oke, kira-kira kalau diketahui 3x plus 4y plus z sama dengan 16, 2x min 31 sama dengan 3z. Bisa nggak kita cari y-nya? Oke, agak nggak bisa nih ya. Kalau misalkan sekarang gini ya, 3x tambah 4y tambah z sama dengan 16. Oke, lalu 2x
Oke, yang ada variabelnya aku pindah kiri ya. Min 3Z sama dengan yang nggak ada variabelnya pindah kanan. 31. Oke. Kalau yang atas aku kalikan 3 semua juga. Ini kan jadi 9X ya kan. Ini jadi 12Y. 3Z ini jadi 48. Ini kan. Kalau misalnya aku tambah nih. Jadinya 11X tambah 12Y sama dengan 79. Nggak bisa ketemu kan, X-nya berapa, Y-nya berapa, nggak bisa ketemu. Jadi pernyataan 1 itu tidak bisa. Oke ya, pernyataan 1 tidak cukup. Oke. Sekarang coba pernyataan yang kedua. Oke ya, pernyataan yang kedua. 3X sama dengan 4Y tambah 7. Oke. Coba ya, kita pindah dulu variabelnya ke kiri. 3X min 4Y sama dengan 7. Oke. Lalu yang diketahui di atas itu juga 3X plus 4Y plus Z sama dengan 16. Oke. Sekarang kalau kita mau hilangkan X-nya, oke, kita bisa kurangi. Oke. Jadi 3X min 3X habis, min 4Y min 4Y min 8Y tambah Z sama dengan 7 min 16 adalah min 9. Oke. Diketahuinya min 8Y tambah Z. Lah, terus nyari Y-nya ini gimana? Kan gitu kan? Nggak bisa cari Y dari pernyataan 2 saja. Oke ya? Jadi pernyataan 2 saja juga tidak cukup. Oke? Sekarang, gimana kalau kita kombinasikan pernyataan 1 sama 2? Oke ya? Jadi kan kita sudah dapat nih, 11X tambah 12Y sama dengan 79. Min 8Y tambah Z sama dengan min 9. Berarti kan kita bisa ubah Z-nya itu dalam Y semua ya. Z sama dengan min 9 tambah 8Y. Oke, ini pernyataan yang asli ini kita ubah 3X tambah 4Y tambah Z. Z-nya adalah min 9 tambah 8Y sama dengan 16. 3X tambah 4Y min 9 tambah 8Y sama dengan 16. 3X tambah 12Y sama dengan 16 tambah 9. Berapa nih? 25. Oke. Nah, sudah ada 3X tambah 12Y sama dengan 25. Ada 11X tambah 12Y sama dengan 79. Nah, menurut kalian bisa nggak dicari Y-nya? Bisa, ya kan? Karena ini adalah SPLDV. Oke ya. Jadi ini nggak usah dihitung. Kita hanya prediksi aja ya. Ini bisa atau enggak. Karena ini sudah SPLDV, kita bisa eliminasi, substitusi, ketemulah nilai Y. Jadi artinya pernyataan 1 aja nggak cukup, ya kan? Pernyataan 2 aja juga sama nggak cukup. Tapi kalau digabung, dua-duanya itu ada di soal, maka kita bisa dapat nilai Y-nya. Sehingga jawabannya yang C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Cukup jelas kan? Berikutnya soal yang keempat. Nilai yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong pada gambar di bawah ini adalah. Nah, teman-teman, ini kita main logika. Ya, kita lihat terlebih dahulu yang sebelah kiri yang lengkap, yang ini ya. Nah, lihat. Dari 83 sama 13 jadi 96. Kira-kira 83 sama 13 diapain jadi 96? Ya kan? Gampang banget. Ternyata ini 83 tambah 13 jadi 96. Benar ya? Nah, sekarang 96 ke 24 itu diapain? Ya kan? 96 ke 24. Sebenarnya ada 2 option. Bisa dikurangi, bisa dibagi. Ya kan? Kita coba dulu ya. Kalau misalkan dibagi berapa? 96 dibagi 4. Ya kan? 96 dibagi 4 adalah 24. Benar ya? Sekarang kita coba dulu, kita bawa ke yang bagian kanan. Oke, 142 tambah 6, 148. Benar ya? Sekarang coba kita 148 kita bagi 4. Ada nggak jawabannya? 148 dibagi 4 adalah ini ya, 12, ini 3, 28, ini 7. Oke, 37. Ternyata ada jawabannya, yang D. Jadi jawabannya yang D. Gampang kan ternyata ngerjain soal kayak gini. Berikutnya soal yang ke-5. Nilai X yang tepat pada gambar berikut adalah. Jadi ini tipe soalnya mirip-mirip dengan yang soal 4 tadi.
Oke ya. Sekarang kita lihat nih ya. Jadi di tengah itu ada hasilnya yaitu 72. Oke. Jadi yang atas itu ada 2 sama 7, yang bawah ada 11 sama 3. Oke, kira-kira kita susun gimana caranya biar bisa muncul 72. Oke, sekarang kita coba-coba aja ya. Ini nggak ada ilmu pastinya. We have to use our logic. Oke, sekarang coba kita tambahin aja deh. 2 tambah 7 berapa? 9. Oke ya. 2 tambah 7 itu 9. Oke, biar jadi 72 caranya gimana? 9 ini harus dikali 8. Bener banget ya. 9 ini harus dikali 8. Oke. Dengan 11 sama 3 bisa nggak dia jadi 8? Bisa sih ya. 11 kurangi 3. Bener ya? 11 kurangi 3. Nah, jadi hasil penjumlahan yang atas ini dikalikan dengan hasil pengurangan yang bawah. Oke. Sekarang untuk dapat nilai X berarti kan sama caranya ya. Hasil penjumlahan yang atas, oke, ini berarti adalah 14 dikalikan dengan pengurangan yang bawah, ya kan? 4 kurangi 1 yaitu 3. Oke, sehingga 14 kali 3 adalah 2, ini 1, ini 4 ya. 42. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal yang ke-6 nih ya. Di antara bilangan-bilangan berikut ini yang memiliki nilai terbesar adalah, lah, gimana caranya kita itu mau membandingkan kalau pangkatnya itu beda, ya kan? Kalau pangkatnya sama, misalnya 2 pangkat 2 sama 4 pangkat 2, bisa kan kita membandingkan, ya kan? 3 pangkat 3 sama 6 pangkat 3, bisa kan kita membandingkan. Lah, kalau pangkatnya beda, terus kayak apa, ya kan? Jadi, kita harus buat agar pangkatnya sama semuanya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat di pilihannya nih, teman-teman. Pangkatnya ini bisa disamakan jadi pangkat berapa? Ya, lihat pangkatnya 77, 66, 55, 44, 33. Semuanya kelipatan 11. Jadi intinya sebenarnya pangkat ini bisa dijadikan pangkat 11 semua untuk kita bandingkan. Oke, caranya gimana? Caranya gini. Yang A dulu ya. 2 pangkat 77 itu kan sama dengan gini. 2 pangkat 7 dipangkatin 11. Oke, ingat ya, kalau ada A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M dipangkatin N. Gini kan? Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi, 2 pangkat 7 itu berapa? 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 kali 8 itu 64, itu 2 pangkat 6. Ya kan? Berarti 128 pangkat 11. Oke, sekarang yang B. 3 pangkat 66, artinya 3 pangkat 6 dipangkatin 11. Oke ya. 3 pangkat 6 itu berarti kan 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 4 81, ya kan? Lalu kali 9 lagi 7 2 9. Berarti 3 pangkat 6 adalah 729 pangkat 11. Oke. Sekarang yang C. 4 pangkat 55. Artinya kan 4 pangkat 5 dipangkatin 11. 4 pangkat 5 berapa? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. 64 kali 4, ini 6, ini 1, 256. 256 kali 4, 4, 2, 1024. Jadi 1024 pangkat 11. Oke. Yang D. 5 pangkat 44, artinya 5 pangkat 4 dipangkatin 11. 5 pangkat 2 kan 25 ya. Berarti 25 kali 25. 625 pangkat 11. Yang E. 6 pangkat 33, artinya 6 pangkat 3 dipangkatin 11. 6 kali 6, 36. 36 kali 6 adalah 216. Oke. Dari sini semua pangkatnya sudah 11. Kita cari mana yang paling besar nih teman-teman ya. Yang paling besar adalah yang ini. 1024 pangkat 11. Yang C. Jadi jawabannya yang C.